Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Della Putri Angelita dari Prodi Tadris Biologi kelas A dengan NPM 2501080007. Di video ini saya akan memenuhi tugas UAS Literasi Digital yang diampuh oleh Bapak Bisma Okmarizal. Yang pertama yaitu transaksi belanja online. Apa sih yang dimaksud dengan transaksi belanja online? Jadi, transaksi belanja online adalah proses jual beli barang atau jasa yang dilakukan melalui internet atau media elektronik tanpa pertemuan fisik antara penjual dan pembeli. Proses ini umumnya melibatkan yang pertama, pemilihan produk, mencari dan memilih barang di situs web atau aplikasi e-commerce. Yang kedua, pembayaran. Melakukan pembayaran menggunakan metode digital seperti transfer bank, kartu kredit, dompet digital, atau cash on delivery atau COD. Yang ketiga, pengiriman. Barang dikirim ke alamat pembeli melalui jasa ekspedisi. Manfaat bagi konsumen atau pembeli. Yang pertama yaitu kemudahan dan fleksibilitas. Kita bisa belanja kapan saja, di mana saja, dari rumah, kantor, tanpa perlu keluar. Yang kedua, pilihan produk beragam. Akses ke berbagai penjual dan produk lebih banyak pilihan daripada kita belanja sendiri. Nah, yang ketiga, harga dan promo menarik. Sering ada diskon, cashback, dan ongkir gratis yang menguntungkan. Yang keempat, keamanan dan kenyamanan. Pembayaran transkripsi, ada perlindungan transaksi dan barang diantar langsung ke rumah. Nah, adapun manfaat bagi pebisnisnya atau penjual. Yang pertama, jangkauan pasar luas, menjangkau konsumen di berbagai wilayah, bahkan luar negeri. Yang kedua, efisiensi operasional, menghemat biaya toko fisik dan waktu, proses pembayaran otomatis. Yang ketiga, promosi dan pemasaran efektif, mudah menjalankan promosi atau gratis ongkir dan lain-lain, dan menganalisis data pelanggan. Yang keempat, peningkatan kepercayaan, membangun citra profesional dan kredibilitas bisnis. Dan yang terakhir, analisis data, yaitu melacak interaksi dan penjualan untuk strategi lebih baik. Materi yang kedua yaitu Google Form. Google Form adalah layanan berbasis web dari Google yang digunakan untuk membuat formulir digital secara online seperti kuesioner, survei, pendaftaran, dan soal ujian. Google Form memungkinkan pengguna mengumpulkan data dan tanggapan secara cepat, mudah, dan efisien melalui internet tanpa perlu kertas. Berikut langkah-langkah membuat Google Form. Yang pertama, mengakses Google Form melalui browser atau Google Drive. Yang kedua, membuat formulir baru dan menambahkan pertanyaan dengan berbagai tipe jawaban. Misalnya seperti pilihan ganda, esai, dan lain-lain. Yang ketiga, membagikan formulir melalui tautan atau email untuk dikumpulkan responnya. Apa sih fungsi Google Form itu? Jadi, fungsi Google Form itu adalah untuk mengumpulkan, mengelola, dan menganalisis data secara otomatis. Jawaban yang masuk akan tersimpan rapi dan rapat ditampilkan dalam bentuk grafik atau dihubungkan langsung dengan Google Spreadsheet sehingga memudahkan pengguna dalam melihat, mengolah, dan menyimpan data. Yang selanjutnya ada kegunaan Google Form. Kegunaan Google Form antara lain yaitu untuk membuat survei atau angket, pendaftaran kegiatan, mengumpulkan tugas siswa, evaluasi pembelajaran, absensi online, serta kuis atau ujian berbasis digital. Selain itu, Google Form juga berguna dalam penelitian, pengumpulan data masyarakat, dan kebutuhan administrasi karena praktis, gratis, dan mudah diakses kapan saja. Yang ketiga, konversi file. Apa itu konversi file? Jadi, konversi file adalah proses mengubah suatu format file menjadi format lain. Misalnya dari dokumen Word ke PDF atau dari JPG ke PNG.
agar file tersebut dapat dibuka, digunakan, atau diproses sesuai kebutuhan pengguna dan perangkat yang digunakan. Konversi file membantu menyesuaikan file dengan aplikasi tertentu tanpa harus membuat ulang isi file. Kegunaan konversi file. Nah, konversi file itu memiliki kegunaan, yaitu mempermudah kompatibilitas antar perangkat dan software, memperkecil ukuran file agar lebih hemat penyimpanan, memudahkan proses pengeditan, serta mempermudah proses berbagi file. Selain itu, konversi file juga berguna untuk mengamankan dokumen, misalnya dengan mengubah file ke format PDF agar tidak mudah diubah. Nah, materi yang selanjutnya yaitu Canva. Apa sih yang dimaksud dengan Canva? Canva adalah aplikasi desain grafis berbasis online yang digunakan untuk membuat berbagai konten visual secara mudah dan cepat tanpa memerlukan keahlian desain khusus. Canva menyediakan berbagai template, elemen grafis, font, dan gambar yang siap digunakan sehingga pengguna dapat menghasilkan desain secara praktis. Fungsi dari Canva itu sendiri yaitu membantu pengguna dalam membuat dan menyusun berbagai desain visual secara menarik dan mudah, seperti poster, presentasi, infografis, brosur, serta konten media sosial, sekaligus menyediakan fitur pengeditan gambar dan pengaturan tata letak yang sederhana. Aplikasi ini banyak dimanfaatkan dalam bidang pendidikan, promosi, dan administrasi, baik oleh pelajar dan guru untuk membuat materi pembelajaran, oleh pelaku usaha untuk media promosi, maupun oleh masyarakat umum untuk membuat undangan, CV, logo sederhana, dan berbagai konten digital lainnya. Jenis desain yang dapat dibuat menggunakan Canva yaitu ada presentasi kerja, poster, brosur, dan pamflet, infografis, konten media sosial atau Instagram, Facebook, WhatsApp, dan lain-lain. Video dan animasi sederhana, undangan, ulang tahun, pernikahan, acara resmi. Terus tuh ada CV atau resume, logo sederhana, e-book, dan modul digital. Ada juga sertifikat, banner, dan spanduk. Materi yang selanjutnya yaitu interaktif PDF atau workbook. Apa sih yang dimaksud dengan workbook? Jadi, interaktif PDF atau workbook adalah media pembelajaran atau dokumen digital yang disajikan dalam bentuk PDF interaktif dan dilengkapi dengan berbagai fitur yang memungkinkan pengguna berinteraksi langsung dengan isi dokumen, seperti kolom isian, tombol, tautan, checkbook, serta penyematan audio atau video. Nah, workbook ini dirancang agar pengguna tidak hanya membaca, tetapi juga dapat mengerjakan latihan atau aktivitas secara langsung di dalam dokumen. Fungsi workbook. Jadi, fungsi workbook itu sebagai sarana penyampaian materi dan latihan yang lebih menarik, efektif, dan praktis. Media ini berfungsi membantu pengguna memahami materi, meningkatkan keterlibatan belajar, serta mempermudah proses evaluasi karena jawaban dapat diisi langsung secara digital. Kegunaan workbook. Nah, kegunaan workbook ini yaitu sebagai bahan ajar digital, lembar kerja peserta didik, modul pembelajaran interaktif, media latihan atau evaluasi, serta panduan kerja digital. Media ini banyak digunakan dalam dunia pendidikan dan pelatihan karena mudah dibagikan, hemat kertas, dan dapat diakses melalui berbagai perangkat. Materi yang terakhir yaitu Prompt AI. Apa sih yang dimaksud dengan Prompt AI? Jadi, Prompt AI atau kecerdasan buatan adalah perintah, instruksi, atau kalimat yang diberikan oleh pengguna kepada sistem kecerdasan buatan untuk menghasilkan respon atau keluaran tertentu. Prompt berisi arahan yang menjelaskan apa yang diinginkan pengguna, baik berupa pertanyaan, perintah, maupun deskripsi tugas. Fungsi Prompt AI. Fungsi Prompt AI adalah sebagai penghubung komunikasi antara pengguna dan kecerdasan buatan. Prompt AI berfungsi mengarahkan sistem agar memahami tujuan pengguna sehingga hasil yang diberikan lebih sesuai, relevan, dan tepat. Nah, yang terakhir ada kegunaan Prompt AI. Kegunaan Prompt AI yaitu untuk membantu menghasilkan teks, menjawab pertanyaan,
membuat ringkasan, menerjemahkan bahasa, menyusun ide, membuat soal, atau materi pembelajaran, serta membantu pekerjaan kreatif dan administratif. Prompt yang jelas dan terstruktur akan meningkatkan kualitas hasil yang diberikan oleh kecerdasan buatan. Sekian pengulasan materi dari saya, yaitu untuk memenuhi tugas UAS literasi digital. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.